Berat pertanyaan ini. Kenapa SKS ini? Kang Yasir, pemuda ini kan pemuda Jawa Barat ya. Ya, Seharusnya kan tidak terprovokasi oleh betul. hal-hal seperti itu. Nah kira-kira menurut Kang Yasir gimana? Saya mencoba Dua orang balik yang menjadi enak. Jadi memang betul kata Kang, jangan sampai pemuda ini dijadikan alat untuk pemecah belah. Bahwa apa namanya hubul watan minal iman kita pun sama. Sama ya. Karena kita selalu bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, sore hari ini seperti biasa dalam diskusi kajian Ramadan milenial. Di samping saya sudah ada dua narasumber yang keren, tokoh pemuda Jawa Barat. Beliau sahabat kita Ustadz Deden Tazdad, Ketua PU Jawa Barat. Assalamualaikum. Dan di sampingnya ada Yasir Ahmad Fauzi, Muharram Fauzi. Muharram Fauzi. Beliau juga ketua bidang pemuda PUI Jawa Barat. Ini dua tokoh ini sengaja kita undang karena dari pandangan beliau lah kita akan lebih banyak bagaimana pemuda bersikap dalam bermasyarakat dan bernegara. Sebelumnya saya mohon untuk lebih dalam memperkenalkan diri dulu. Ketua PU Jawa Barat, sahabat Deden Tazdad, dipersilakan. Ya. Ini saya agak-agak masih Izin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap Deden Tazdad Huban. Huban. Semoga bertambah kasih sayang di antara kita semua, khususnya dalam kebinekaan dan keindonesiaan. Dan di situ yang lainnya. Nama lengkap Deden Tazdad Huban. Kebetulan ya alhamdulillah pada 2 tahun ini diamanahi selaku Ketua Umum Pengurus Wilayah Pemuda PUI Jawa Barat. Kebetulan asli Pituin Tasik. Urang Sunda asli. Asli Sunda. USA. Sana KW. Alhamdulillah. Secara keluarga, kemudian lembaga pendidikan, ya istiqomah di PUI. Istiqomah di PUI. Ya alhamdulillah di tempat juga di lembaga yang lain di Pondok Pesantren Sukahidang, Singaparna, Kabupaten Tasik. Ya alhamdulillah dididik di sana. Digembleng di sana ya sudah menjadi biasa ketika perbedaan. Ini satu nutrisi lah. Iya. Bukan menjadi kendala atau hambatan. Sehari-hari ya biasa berdakwah di lembaga pendidikan ya. Keren. Istiqomah. Rebumisasi ideologi. Ya. Iya. Istiqomah mengajar, mendidik anak-anak. Salah satu lembaga pendidikan di Kota Tasik, di SMK. Oke, satu lagi dipersilakan. Ya, Sahabat Ahmad Muharram Yasir. Yasir Muharram Fauzi. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, saya namanya Yasir Muharram Fauzi. Jadi sebenarnya kalau Akang mau kenal saya lebih dalam gampang. Ingat-ingat aja awal bulan Hijriah. Muharram. Jadi panggilannya Muharram. Bebas. Kebetulan saya dilahirkan di bulan Muharram. Asal saya ibu dari Tasik, bapak dari Garut. Saya dilahirkan di Garut. Adapun latar belakang pendidikan formal saya ditempa di Garut, lebih tepatnya di Malangbong, yang mana dari mulai TK, kalau dulu belum ada RA.
dulu masih TKA, Taman Kanak-Kanak Al-Quran. Iya. Dari mulai TKA sampai sekolah menengah atasnya di lembaga yang sama, di An-Nur, TKA, MI, MTS sampai Madrasah Aliyah. Yang kebetulan kalau secara historis An-Nur itu ada gesekan historis dengan PUI, di mana cikal bakal PUI Garut itu dimulai dengan penyebaran PUI di Kecamatan Malangbong. Secara kelembagaannya dulu masih PGA PUI. Nah, kekinian karena perkembangan zaman, di mana kalau dulu lembaga itu harus di bawah ormas, kekinian lembaga bisa di bawah yayasan. Akhirnya historis itu menjadi lebih luas. Yang tadinya historis keormasan, sekarang di samping historis keormasan juga ada kelembagaan yang sudah begitu banyak di Kecamatan Malangbong. Adapun historis pendidikan non formal, saya pernah ditempa di salah satu pesantren. Kalau di Tasikmalaya itu terkenal dengan tahun 97, 98. Nah, itu Condong. Pondok pesantren Riyadul Ulum Dakwah, lebih tepatnya di daerah Condong. Alhamdulillah saya pernah ditempa di situ, bahkan guru-guru saya pelaku sejarah waktu itu di kota Tasikmalaya itu. Setelah itu saya melanjutkan studi ke perguruan tinggi, lebih tepatnya di UIN Bandung, S1 S2-nya. Sampai sekarang saya menggeluti dunia akademik, kebetulan bersama-sama dengan salah satu kader GP Ansor juga, Kang Jalal. Beliau sama-sama berkhidmat di lembaga pendidikan perguruan tinggi bersama saya. Barangkali sekilas perkenalan dari saya. Oke. Segitu. Ketua, saya melihat fenomena begini. Pasca era 2019, kemudian lebih awalnya 2014, Betul. dilanjutkan dengan fenomena Pilgub DKI di 2017. Ini ada pergeseran paradigma masyarakat. Nah, seolah pandangan masyarakat ketika terjadi perbedaan pilihan politik seolah-olah bergeser menjadi berbeda pilihan keyakinan. agak seru juga ya. Agak seru juga kan itu ya. Nah, ini kira-kira menurut pandangan pemuda PUI, kenapa bisa terjadi dan harusnya pemuda itu gimana sih? Ya kebetulan kami di keluarga besar PUI ya kita istiqomah dalam hal wasatiyah, dalam hal setia, dalam hal siasa. Jadi nggak ada di kubu anu, di kubu anu nggak ada. Ya. Cuma ya di masyarakat begitulah keadaannya. Tambah pasca 2017. Kayaknya ini seakan-akan pergerakan ini menjadi pergerakan akidah. Padahal kontennya kan siasa. Ya, hanya event-event pemilu, event-event pilkada atau apapun lah namanya, menjadi satu hal yang menjadi catatan bagi diri pribadi, bagi kami di Pemuda PUI. Karena kami di Pemuda PUI Jawa Barat khususnya ya alhamdulillah beragam gitu. Tidak hanya aktif di salah satu partai, tapi kami membebaskan para kader Pemuda PUI aktif di berbagai partai. Untuk apa ya? Ketika kita berkhidmat di PUI ini kan persatuan umat Islam. Dimanapun ada umat Islam di sana, katanya kita masuk. Kita wajib masuk. Untuk apa ya? Untuk dakwah, untuk mempersatukan umat, bukan untuk memecah belah umat. Ini harus menjadi catatan bagi kita para pemuda di Jawa Barat, bukan hanya di PUI, tapi ya di keluarga besar NU, Ansor, Muhammadiyah, dan yang lainnya ya menjadi catatan bahwa event-event pemilu itu ya hanya konteks hal siasa, bukan akidah. Bukan akidah. Kang Muharram, saya enaknya Kang Yasir. Panggilannya apa beliau? Kang Yasir. Kang Yasir. Kang Yasir, ini pemuda ini kan
pemuda Jawa Barat ya. Ya, Seharusnya kan tidak terprovokasi oleh betul. hal-hal seperti itu. Nah, kira-kira menurut Kang Yasir gimana? Saya mencoba menelaah dari era disrupsi digital ya. Nah, kan sesuatu yang tidak bisa dinafikan lagi, Kang. Era digital di mana informasi yang hari ini kita berada di Bandung, informasi bisa dari berbagai sudut. Termasuk kaitannya kekinian pergerakan umat Islam. Yang tadi Akang bilang seksi lah ya. Nah, seksinya di tahun 2017. Memang itu sesuatu yang tidak bisa dielakkan lagi dengan perkembangan era digital, atau kalau bahasa tadi Akang bahasa kerennya mah 4.0, di mana era disrupsi informasi. Tentunya sikap kita sebagai pemuda tidak lepas dari nasihat orang tua juga, bagaimana kita mencoba untuk mempunyai sikap wasatiyah atau sikap pertengahan, moderat, yang mana tentu dalam hal prakteknya, nah ini perlu pembelajaran yang lebih mendalam lagi. Nah, sikap wasatiyah ini jangan sampai hanya selesai di wacana-wacana saja, tapi harus bagaimana masyarakat yang terbelah ini, tugas kita sebagai pemuda Islam mengedukasi mereka supaya bahwa beragama itu tidak hanya berpolitik saja. Beragama itu bagaimana sesama umat Islam tidak hanya melulu ribut masalah politik saja, tapi lebih kepada mari kita wujudkan nuansa-nuansa beragama itu dengan nilai-nilai latar belakang yang berbeda-beda, termasuk latar belakang politik, termasuk latar belakang pendidikan, supaya diseragamkan dalam satu kesatuan umat Islam yang kalau saya lebih sering mendengar dari sahabat-sahabat Ansor itu kan bagaimana kita itu Bhinneka Tunggal Ikanya itu harus benar-benar dikuatkan dalam wadah NKRI itu. Ketua, Siap. tadi ini adalah event siasat, Iya. Betul. bukan agenda Akidah. akidah. Nah, kira-kira kan begitu. Iya. Nah, emang yang terjadi di masyarakat itu gimana sih? Ya, Khususnya di level pemuda di Jawa Barat, kira-kira begitu. kalau secara jawabannya sih ya apa namanya, nggak bisa terkunci ya. Iya. Pasti beragam kan? Masih beragam. Pasti beragam. Karena ya pergerakan di pemuda PWI, pergerakan di pemuda yang lain ya secara sunatullah tentunya pasti berbeda. Ketika mereka berbeda partai politik, pada akhirnya kan akan jatuh berbeda pula pandangan kepentingan. Betul. Mohon maaf ya, ini kan politik, momennya momen politik, berarti ada kepentingan. Tidak ada momen politik kalau tidak ada kepentingan. Ya mudah-mudahan ini menjadi catatan kita semua Betul. di kepemudaan Jawa Barat khususnya, bahwa kita selaku generasi penerus Negara Kesatuan Republik Indonesia ya harus bisa mencerminkan sikap kedewasaan dalam berpolitik, kedewasaan yang bersiasat, karena perbedaan ini adalah menjadi satu kunci kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa dulu kalau tidak salah Pak Muhammad Nasir ketika posisi menjadi Perdana Menteri mencetuskan mosi integral, ini kan terlalu banyak perbedaan. Ketika ada mosi integral ini kan bisa menyatukan semua elemen masyarakat, baik itu dari kalangan Muslim maupun non-Muslim. Begitupun di Jawa Barat. Iya. Ya harus beres dengan ngopi dan udud lah. Kalau ngopi sambil ngerokok kan lebih santai. Lebih santai ya. Kemudian apa namanya
pencerahan pun cepat keluar, Pak. Bisa terhisap. Dan ide-ide gampang muncul. Bagi perokok, nggak tahu nih kali hasilnya. Selamatkan anak bangsa dari kekurangan kopi. Setuju itu. Setuju. Ya judulnya kan ngopi, Pak. Betul. Ngopi ini kan menjadi multi tafsir. Ada obrolan perkara iman, bisa ngobrol perkara Indonesia, gitu ya. Betul. Ini ya menjadi satu kekuatan kita, khususnya generasi muda di Jawa Barat. Ngobrol perkara ilmu bisa. Perkara iman. Iman. Eta mah nyebut nage barisieun. Iya. Lanjut kita. Ya menjadi kekuatan kita lah, bahwa perbedaan pandangan politik, perbedaan posisi apapun di kepemudaan Jawa Barat harus menjadi satu kekuatan. Jangan menjadi perpecahan. Betul. Jangan. Ketika kita menggembor-gemborkan, ya punten, sudah finalnya Pancasila sebagai ideologi bangsa, ya sudah. Kita harus menerima. Itu kan hasil musyawarah, hasil istikharah para ulama, para tokoh bangsa kan. Kemudian ya termasuk dua pendiri PUI, Pak Kiai Haji Abdul Halim dari Majalengka, kemudian Pak Kiai Haji Ahmad Sanusi dari Sukabumi. Ini kan dua pendiri PUI sekaligus anggota BPUPK. Jadi ini menjadi catatan kita khususnya di Pemuda PUI Jawa Barat. Jadi bukan hanya di keluarga besar NU bahwa hubul watun minal iman, kita pun sama ya, karena kita pelaku sejarah pendiri PUI. Ini anggota BPUPK, ini menjadi kekuatan di PUI. Kemudian ya harapan kita di tataran kepemudaan yang lain, ya di luar Ansor, di luar PUI, ya marilah bersama-sama untuk menyongsong Jawa Barat yang lebih gemilang. Kalau tagline sekarang kan lebih juara lahir dan batin. Bukan kampanye, Kang ya? Bukan. Udah lewat. Tagline itu kan juara lahir batin. Ya mudah-mudahan sampai periode besok 2023 bahwa pemuda Ansor, pemuda PUI betul-betul real, juara lahirnya, juara batinnya. Kemudian ya umumnya masyarakat Jawa Barat. Mudah-mudahan ya bisa terbayar lah semua janji-janji Pak Gubernur dengan Pak Wakil Gubernur. Khususnya untuk pemuda. Khususnya bagi pemuda. Supaya mencair suasananya. Pak Bu. Kalau saya Kang melihat konteks kekiniannya dari segi kepemudaan nih Kang ya. Jangan sampai dengan era disrupsi digital seperti ini, justru pemuda dimanfaatkan untuk menjadi mengedepankan nilai-nilai yang tak asusilanya itu seperti itu. Karena kan background pemuda itu secara emosional masih sangat masih labil lah Kang. Sehingga dengan isu-isu politik itu jangan sampai menjadi pemuda dijadikan alat. Nah ini yang harus kita sadari bersama. Apalagi konteksnya pemuda kan merasa serba paling segalanya. Masih paling keren ya? Iya, tenaga, apalagi padahal di imah mah. Luar mah orang itu. Balik emang jadi enak. Kan ada istilah, susis. Di luar Garuda. Gua di luar gagal kan? Gagal. Datang ke rumah jadi apa? Lebih gagal. Aduh pizza. Ada Kapolda di rumah. Jadi memang betul kata Akang, jangan sampai pemuda ini dijadikan alat untuk pemecah belah. Apalagi konteks kejawabaratan yang dengan heterogennya bervariatif sekali. Maka ini harus disadari betul oleh para pemuda Ansor, para pemuda PUI, pemuda Persis, pemuda Muhammadiyah. Ayo mari kita galakkan, mari kita dorong para pemuda ini supaya benar-benar jadi agen pemersatu, baik dalam konteks watonia maupun dalam konteks keberagamaan.
Itu barangkali dari saya, Kang. Jadi pemersatu umat Islam. Pemersatu Jawa Barat. Jawa Barat. Ya kan? Yang ke depan pemuda lah yang akan Betul, muncul kan. Dan harus muncul. Dan harus muncul. Harus muncul. Harus muncul. Oke. Nah, ketua. Jadi kira-kira ini kan menghadapi tahun politik Betul. ya di 2024. Kira-kira di 2024 itu pemuda itu harus gimana? Betul. Gitu. Iya. Yang pertama ya harus cerdas. Bukan hanya pintar, tapi cerdas. Cerdas dan cerdik. Cerdas, cerdik, Dan terdidik. Karena apa? Karena ya sudah cukup lah catatan di event-event pemilu tahun sebelumnya. Khususnya para pemuda ini kan seakan-akan terpecahkan oleh kepentingan-kepentingan politik. Padahal banyak ruang-ruang yang bisa mengakomodasi kepentingan kepemudaan. Jangan anggap ya event pemilu ini ya jangan hanya hajatan tiap 5 tahunan. betul. Tapi justru kebutuhan, kepentingan, kepemudaan ini kan belum semuanya terakomodasi oleh pihak pemerintah. Ketika posisi kepemudaan ini seakan-akan terpecah dengan kepentingan politik, maka ini menjadi satu kelemahan bagi pemuda. Ya bagus ya, ada dialog khusus. Betul. Dialog khusus, ada forum terkhusus, ya jangan hanya event-event di Musda KNPI saja. Iya. Kita bersatu. Jangan hanya di Musda KNPI kan. Iya. Tapi ini menghadapi kehidupan, kebijakan, khususnya pemerintah kan, di pemerintahan tentang birokrasi 5 tahun ke depannya nanti. Oke, Kang Yasir. Ya. Kira-kira di 2024 kalau saya tadi mengutip era disrupsi digital ini hari ini sudah begitu membanjiri informasi kita. Betul. Nah, Sampah bahkan. Sampah ya. Sampah. Nah, di 2024 itu merupakan bahaya atau merupakan peluang? Ini nih. Berat nih pertanyaan nih. Pip. Kenapa SKS ini? Iya. Kan kalau tenaga pendidik sudah biasa. Dosen sudah biasa. Jadi antara sampah dengan peluang. Nah ini. Saya melihat bahwa 2024 ini dengan era digital ini pemuda harus cermat memanfaatkan era digital, jangan sampai hanya sebagai user saja atau pengguna saja, tetapi Harus jadi owner. Syukur-syukur jadi owner. Betul. Karena kan kalau pancingannya owner, berbicara owner itu kan Nabi Muhammad itu dalam konteks kenegaraan sebagai pemimpin negara. Betul. Dalam konteks keagamaan sebagai pemimpin umat. Betul. Saya melihat mari event politik ini dijadikan sarana kita buat beribadah. Karena kan fikih siasah juga bagian dari ibadah. Betul. Bagian dari ibadah. Dan ibadah itu dalam beberapa penafsiran, bisa jadi ijtihad ibadah politiknya benar, Betul. dapat pahala. Betul. Kalaupun di luar itu juga saya tidak mau menyalahkan. Ya. Tidak mau menyalahkan. Maka dari itu saya berharap ini dijadikan peluang oleh pemuda. Dijadikan oleh peluang pemuda dengan cara apa? Dengan cara mengedukasi. Nah ini yang penting. Dengan cara mengedukasi. Karena hari ini yang saya rasa yang nggak sampai ke masyarakat itu proses edukasi. Betul. Bagaimana mengedukasi masyarakat bahwa berpolitik itu bagian dari sarana ibadah. Yang kedua, pemuda itu harus menjadi agen supaya berpolitik itu bagian dari sarana ibadah. Karena sudah berpedoman sarana ibadah, maka jadikanlah peluang mengedukasi kepada masyarakat supaya tidak jadi sampah masyarakat. Oke. Ketua, saya melihat begini, di 2019 itu isu hoax, sara, hate speech begitu terbelah sekali itu. masuk di gadget kita, bahkan menjadi perilaku keseharian. Nah, kira-kira antisipasinya agar tidak terulang kembali, agar tidak menjadi bagian pemecah kemasyarakatan, kira-kira harus apa? Iya. Ya kebetulan di PW ini kan ada istilah Islah Samania. Ada 8 pokok perbaikan. Ya pertama islahul akidah, perbaikan akidah.
Ini kan kunci utamanya kan di akidah. Ketika akidahnya kuat ya insya Allah apapun di sendi-sendi kehidupannya akan kuat. Kemudian bab politik, sekali lagi bab politik ini menjadi catatan kami di Pemuda POI bahwa Pemuda POI harus pandai mengedukasi masyarakat untuk mengantisipasi ya apa ya tadi ada hoax atau apalah gitu ya. Intinya untuk meminimalisir perpecahan umat, untuk meminimalisir perpecahan di tataran masyarakat bawah. Ya kami wabil khusus di Pemuda POI tidak hanya dan mudah-mudahan jangan hanya bermain di awang-awang. Wah kami ini kan pengurus Jawa Barat, Betul. tidak mungkin kami mengurus masyarakat di bawah. Iya. Jangan lupa siapapun jabatannya, apapun jabatannya, ketika meninggal, ketika mati, tetap diuruskan oleh masyarakat. Mulai dari Iya. kewajiban kan, mulai dari memandikan, menggafani, sampai ke liang lahat. Apakah rekan-rekan kita yang sejawat di kepolisian? Pasti masyarakat yang paling utama. Ketika kita ingat mati, ya itu pun ya harus diingat pula ketika nanti event-event politik. Kita harus pandai-pandai mengedukasi masyarakat. Wabil khusus di masyarakat sekitar lah domisili kita masing-masing. Jangan petang-petang kita ini wah kita posisinya di Jawa Barat. Kita punya jabatan di Jawa Barat. Tapi di masyarakat sekitarnya tidak dirasakan kebermanfaatan posisi kita di masyarakat. Jadi biasanya mudah-mudahan tidak salah, Biasanya para aktivis ini kan mainnya di tataran awan. Iya. Jarang. Main panggung ya. Main panggung. Jarang membumi. Ya baiknya pemuda di Jawa Barat di samping berkhidmat kemudian punya panggung di tataran Jawa Barat ya harus bermanfaat dan berguna juga di masyarakat. Minimal di ruang lingkup RT dan RW-nya. Misalkan gitu kan, Ketua Umum Pemuda POI Jawa Barat, wah dengan gagahnya di tataran birokrasi, tataran legislasi, dengan gagahnya. Tapi ketika di masyarakat menjadi orang yang tidak berguna. Begitupun nanti nyambungnya sama 2024 misalkan. Iya. Ya itu harus pandai-pandai mengedukasi masyarakat. Ketika kita punya jabatan, ketika kita punya amanah, ketika kita punya keinginan untuk memperbaiki misalkan, ketika tahun yang lalu dengan berseluruhnya hoax atau apapun lah yang berakibat pada perpecahan di tataran masyarakat, ya 2024 jangan terulang. Ini menjadi catatan kami. Siapapun aktivis, khususnya di Pemuda POI, hirupai majeng masyarakat. Baik-baiklah dengan masyarakat. Dan memang itu lahan dakwah yang real di masyarakat. Satu lagi ya kuncinya para aktivis ini jangan terlalu lama lah. Jadi aktivis main di atas awan. Jangan terlalu lama main di atas awan. Kirain di atas yang lain. Jangan terlalu lama di atas awan. Iya. Cepatlah kembali ke bumi. Masyarakat membutuhkan kita. Gitu Bang Arsa. Terakhir. Ya. Bagaimana secara teknis mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak head speech hoaxan? Baik. Bicara teknis kan bicara metode, bicara cara. Tentunya setiap personal, setiap organisasi punya teknis masing-masing. Tinggal nanti dari unsur kepemudaan ada nggak konsensus atau nuansa edukasi yang ada di kepemudaan Jawa Barat ini. Dalam hal teknis membina masyarakat supaya jangan sampai 2019 itu terulang di 2024. Contoh yang paling kentara sekali yang kita rasakan adalah head speech. Head speech antara kita sebutkanlah ya kubu A, kubu B atau kubu 01 atau kubu 02. Yang ini justru bergeser kepada tataran pemisahan kekeluargaan. Ini yang menurut saya tadi kata Pak Ketua betul. Jangan sampai kita bicara di awang-awang, di gadget, di era digital kita bicara saling benci A dan B. Ketika kembali ke keluarga,
repot kita ujung-ujungnya. Maka teknisnya pertama kita harus kita harus edukasi keluarga bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah. Itu yang paling penting. Perbedaan adalah sunnatullah. Lalu yang kedua, jika ada perbedaan dalam kekeluargaan, konteksnya keluarga besar pemuda, pemuda yang ada di Jawa Barat, mari kita hargai perbedaan itu dengan saling toleransi. Nah, ini yang menurut saya hari ini nilai-nilai menghargai toleransi, nilai-nilai kedewasaan dalam hate speech, dalam hoax, dalam apapun itu yang hari ini bergeser kepada bukan hanya ruang-ruang publik dialog yang dibangun, tapi justru bergeser kepada menuju kontak fisik, dan ini yang tidak dibenarkan. Dan ini yang tidak dibenarkan. Karena apa? Karena dalam sudut pandang yang berbeda, orang akan punya pendapat yang berbeda juga. Nah, maka edukasinya adalah mari kita sadari bahwa perbedaan itu adalah pasti ada. Tinggal kita menyikapi perbedaan ini supaya di 2024 ini jangan sampai 2019 ini kembali terulang, bahkan naudzubillah sampai menjadi korban jiwa dan yang lainnya. Ini yang kita sesalkan sebenarnya. Kecuali korban TPS, Pak. Nah itu Terlalu lama ini. terlalu lama bermain di Panitia TPS ini kasihan capek. Dari pagi sampai pagi lagi. Korbannya di sana, Pak. sehingga Kapolda nggak terurus ya. Ya, nyambung tadi Kang Yasin ya, betul, memang betul. Yang namanya perbedaan ini udah menjadi sunatullah kan. Kenapa perbedaan menjadi sunatullah? Ya, ketika perbedaan pandangan politik, ketika perbedaan pandangan siasa, ya wajar. Kita aja ini bertiga kan lahir dari rahim yang berbeda. Betul. Apalagi konteksnya, ruang lingkupnya ya bab siasa, bab politik. Menjadi sunatullah. Menjadi sunatullah. Tinggal merawat. Merawat aja. Oke, baik. Sahabat sekalian, kita mintakan closing statement dari Ketua Pemuda PUI Jawa Barat untuk pemuda di Jawa Barat. Iya. Wahai para pemuda Jawa Barat, janganlah terlalu lama bermain di awan. Cepat-cepatlah kembali ke bumi. Masyarakat sudah menanti. Oke, baik. Terima kasih. Demikian. Curiga nyalon nih, Pak. Dan Indonesia cukup menarik, cukup kenyang untuk dinikmati. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.